Oke, ini tak rapikan dulu, nanti saya cek olinya. Kalau sudah benar-benar oli masih oke, ya udah tak hidupkan motornya. Oke kawan ya, full pump ini bisa mati, cuman lama ya. Ini mati ya, saya biarkan. Oke, coba saya hidupkan. Oke, di sini tanda FI tiba-tiba hilang ya. Tapi suara agak kasar kawan ya. Ini suaranya agak kasar ini ya, nggak kemelitik. Tuh kan ya, kayak suara rantai keteng ini. Wis. Oke, saya taruh di aki pengisian. Nah, ini 14 sekian ya. Coba saya naikkan bentar. Ini kayak suara rantai keteng kawan, kletek kayak gitu. Oke, alhamdulillah bisa nyala, pengisian normal. Dan ini kita cek dahulu. Oh, ternyata reservoirnya habis. Ini kita isi ya. Terus ini nanti kita sambung lagi ya kawan, kita rapikan lagi, kita sambung lagi, kita fungsikan seperti semula. Karena switch normal tadi saya coba di multitester. Oke, wah beluk ya. Ini tadi terkena oli soalnya. Oke, saya mau cek dahulu untuk bagian air radiator. Ini di mana ya? Tutupnya ya. Ini nggak ada ya. Oke, untuk radiatornya ini langsung ke atas ini. Oh, ternyata ke atas gini kawan. Ya, ini ada penguncinya ini ya. Akhirnya kayak gini ya. Oh, ini habis sama sekali ini ya. Oke, saya ambil air radiator dulu. Oke. Wih, udah meluber ini ya. Udah meluber ini. Kalau kelihatannya normal ya. Oke. Terus untuk bagian reservoirnya saya isi. Ini kosong ya juga ya. Oke, wes segitu aja dulu ya. Saya lanjut nanti videonya kalau sudah benar-benar motornya saya lengkapi ya. Di sini yang pasti saya aktifkan semua ya, kayak standar samping itu saya sambung lagi biar normal nanti ya. Air radiator sudah terisi dan untuk pengisian sudah ada, sudah normal juga, dan mesin bisa hidup alhamdulillah. Tinggal nanti aki ya. Oke, motor ini sudah hidup dan sudah saya ganti oli karena beliau minta diganti olinya juga.
Dan setelah saya pakai jalan, motornya itu bunyi sering kayak gitu di bagian belakang. Dan kita lihat bagian piringan ini termakan ya kawan ya. Nah, suaranya ya. Oke, saya belum tahu pasti untuk kejelasan dari kampas atau dispat ini ya. Ini sama dengan apa saya kurang tahu ya. Tapi yang pasti untuk kejelasannya ada kemungkinan kampasnya itu terkikis ya, dan mungkin tinggal besinya yang bergesekan. Karena untuk melihat kondisi dari si kampas atau dispat ini kita nggak bisa dari belakang ya. Tuh susah ya, susah kalau kita lihat dari belakang ya. Apalagi kalau knalpotnya terpasang ya. Jadi untuk penggantian motor ini ya, kalau untuk penggantian motor ini kita lepas bagian knalpot, setelah itu kita lepas ini ya. Dan kalau bisa ini juga ya nanti ya. Oke, dan di sini menariknya lagi ya kawan, untuk bagian baut knalpot ini, baik untuk yang pangkal ataupun yang depan itu memakai kunci 13. Wah ini ya, kalau kawan-kawan nggak punya kunci 13 sok atau apa ya, wes siap-siap saja beli ya. Terus juga ini baut ini juga ganjil kawan, 15 ya, jadi 15. Nah ini bawaan asli ya. Oke, jadi ini tak ganti tak buka dulu ya kawannya. Nanti kita lihat untuk kampas remnya itu atau dispatnya memakai atau persamaannya dengan apa. Saya kurang jauh ya, kurang tahu ya untuk masalah ini ya. Karena kalau saya lihat di online itu sekitar 100.000 harganya untuk kampas atau dispatnya itu. Oke, kalau dari struktur yang kita lihat ya kawan ya, mulai dari awal tadi ini seperti punya Yamaha Fish Air ya, atau Fish itu yang lama. Itu modelnya itu kayak gini, pakai baut L2 ya. Terus untuk kampasnya atau dispatnya dia terselip di sini ya. Moga-moga saja sama ya kawannya. Nah ini sudah habis ya. Nah, dan bunyi sering-sering itu karena ini kampas sudah habis dan si plat ini tergesek oleh piringan. Nah ini kalau kita lihat hampir sama ini ya. Oke, coba saya ambil dulu dispatnya, muka-muka sama. Oke, nah memang sama kawan ya, memang sama ya. Nah ini sama persis wis. Jadi saya mau pakai ini aja, punya kampasnya Fish Air ya. Nggak apa-apa wis, merek sembarang wis seadanya. Kalau kita kasih sing ori ya nggak ada masalah. Untuk ininya bisa dipasang atau enggak ya? Oke, bentar. Woi. Oke, ternyata bisa ya kawan. Oke, bisa ya. Tinggal kita memasukkan ini, ini harus enteng ya. Ini harus enteng, nggak boleh seret. Oke, ternyata siap ya, langsung pasang ini ya. Jadi kita nggak usah ngelepas pangkon ya, ini nggak usah, nggak ada masalah kok ya. Oke, ini langsung pas plug wes. Saya pasang aja.
Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk motor ini, dan sudah saya coba ya tadi di video perjalanan untuk ngevlog. Dan memang untuk kecepatan ya, kecepatan tadi maksimum saya mentokin itu cuman di angka sekitar 125 ya. 125 ke atas itu motor itu sudah kayak ngelimit gitu loh kawan. Dan memang kemarin itu saya baca artikelnya tentang masalah motor ini, dan ternyata untuk motor ini itu maksimumnya kecepatan itu 125 km per jam ya. Jadi mungkin sudah dibatasi segitu ya. Kalau seandainya nggak ngelimit, mungkin insya Allah sudah bisa naik lagi ya. Oke, untuk aki ya, kemarin itu terpaksa saya belikan ganti ya, yaitu gede kawan ya, gede akinya. Nah ini akinya, kalau kawan-kawan pengen tahu akinya, kemarin ini nggak bisa tak charging ya, nggak bisa. Ini bahasane kayaknya itu masih bawaan ini ya, bawaan motor ya, nggak tahu lah aku. Ini ya, ini sama dengan aki Ninja 4 tak yang 2 silinder ya, yang 2 silinder itu yang 250 itu sama ya. Harganya sekitar kurang lebih 500-an lah, 500 berapa gitu loh. Kalau yang ya tergantung merek ya, tergantung merek ya. Ini saya pakai adanya itu kemarin tuh Yuasa, ya wis tak pakai ala Yuasa. Oke. Dan yang pasti alhamdulillah enak, tarikan juga lumayan. Oke, untuk spesifikasi dari motor ini sendiri, perbandingan untuk bensinnya itu saya baca di artikel, perbandingan kompresi itu 11,2 banding 1 ya. Jadi kalau 11 banding 1 roundnya sudah 92 ya, harus pertamax ya, harusnya pertamax ini ya. Mungkin ya memang bisa lah, pertalite bisa dipakai, cuman mungkin beda nanti kalau kita isi pertamax ya. Jadi untuk bahan bakarnya perbandingannya 11,2 banding 1 ya. Terus juga perlu kawan-kawan ketahui untuk motor ini, spesifikasi dari motor ini silinder bloknya cuman pakai 1 ya. Jadi bukan ganda double gini, enggak ya. Dia pakai 1 silinder. Untuk diameter pistonnya sendiri 69 ya, 69 mm ya, jadi nggak sampai 70. Terus untuk langkah setruknya itu 66,8 langkahnya ya. Itu saya baca di artikel ya kawan ya, karena belum bongkar ya, nggak tahu lah. Itu kayak gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih ya wis wajar lah 250 ketemu nih, tapi kan ketemunya itu kita bulatkan 250, sebenarnya 249, berapa ya, 7 lah ya, sekitar segitu untuk silinder bloknya atau cc nya ya, cuman kita bulatkan menjadi 250 ya. Oke, dan tarikan memang enak kawan ya, kita di RPM sekitar 7000 sudah bisa naik 100 ya. Jadi gas kita betul gitu ya, langsung ke 7000, dia langsung mentok bisa 100 ya. Nah, kalau matic kan tergantung dari CVT ya. Kalau CVT bekerja semakin kenceng ya wis motor kan semakin kenceng, walaupun RPM kita tahan di 7000 atau 8000 atau 6000 ya. Ya kan? Itu tergantung dari fan belnya nanti ya. Jadi memang untuk tarikan itu jos, beda iki jos tarikannya. Enak wis pokoknya. Setelah pakai ini sama pakai Scoopy, wah beda wis ya. Atau motor kecil itu langsung beda ya. Nah di sini kekurangan dari motor ini itu terlalu berat menurut saya ya. Ya memang jenisnya sudah moge ya, tapi berat sekali kawan. Apalagi kalau seandainya ada ban bocor, wah wis mending ditinggal motor ini ya. Oke, untuk kelistrikan kemarin ya. Dan masalahnya itu di kelistrikan di bagian relay ya, penyebabnya itu di bagian relay. Untuk relaynya sendiri itu memang ada bolong dikit, tapi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Itu mungkin
pas masang atau apalah ya, atau pas bongkar atau apa kok ada bolong dikit gitu loh ya. Terus untuk bagian kabelnya yang sekunnya ya, itu konektornya itu turun ya, jatuh ya, dan kurang pas waktu masang ya. Jadi akhirnya nggak bisa, dan bagian standar tengah juga putus gitu loh ya. Terus aki juga mempengaruhi ya. Dan kawan-kawan juga harus tahu, untuk motor ini kemarin itu beliau kesini, saya tanyakan apakah memang gitu, ada relay 2. Ternyata itu ada tambahan ya, mungkin ya. Beliau kan dapatnya second ya motor ini. Beliau dapat second, dan relay 2 itu ada kemungkinan kalau saya lihat-lihat di apa namanya artikel itu, si motor ini lampunya itu yang satu putih, yang satu agak kuning ya. Jadi tetap kayak pakai bohlam biasa gitu loh kawan ya, harusnya gitu ya. Kalau saya lihat ini pakai bohlam biasa ya, bisa diganti gitu loh. Dan ini sudah diganti LED keempat-empatnya ya. Jadi pakai LED itu, LED-nya juga pakai kipas ya. Jadi keempat ini pakai kipas semua belakangnya ya. Jadi variasi ya. Dan kalau aki nggak kuat yo, wis bakal tekor nih kawan ya, karena kipasnya itu nyala terus. Apalagi motor ini untuk bagian lampunya nggak bisa dimatikan ya. Jadi langsung nyala terus ya. Jadi setiap kali kita kontak on, dek, ini langsung nyala, terus kipas juga nyala gitu loh ya. Nah, sehingga pada waktu kita cek ya, pada waktu saya cek itu cuman di angka 13 ya. Jadi pengisian cuman di angka 13. Ini coba saya perlihatkan. Oke, segitu. Coba saya naikkan. Lampu sen saya nyalakan ya, hazard aja. Nah, ini hazard nyala. Oke, jadi dia nggak bisa 14 lebih ya. Jadi mentok di 14 wis gitu aja ya pada waktu kita RPM kita naikkan ya. Dan stasionernya di angka 13, ya. Masih lumayan ya. Tapi seandainya bohlamnya itu originalnya, mungkin motor ini masih bisa, stasionernya itu bisa sekitar 14 ya, 14-an. Saya sekitar gitu ya. Karena bohlamnya pakai kipas semua ya. Untuk kampas rem sudah saya perlihatkan videonya, ganti pakai Fish Air. Tadi untuk harganya itu sekitar 100.000 kalau kita beli ya, untuk dispatnya itu. Nah, kita akali aja ya. Namanya juga kita bengkel deso ya. Kita bengkel deso itu cari simpelnya saja dan cari efektifnya ya kawan ya. Kalau bisa diatur ya harus diatur. Kalau nggak bisa ya wis lah, terpaksa kita harus belikan part aslinya ya. Oke. Dan alhamdulillah sudah sip, bayaran lagi. Oke, terima kasih sudah mengikuti vlog untuk motor Benelli Zaverano 250 cc. Siapa tahu kawan-kawan dapat kasus yang sama seperti saya ya. Ya, ini terlalu gede ya menurut saya kalau buat saya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Maaf jika ada salah dalam pembuatan video kali ini.
Saya Pak Ugeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.